Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bil khair wal afiyah. Tetap semangat, antusias. Ya. Pada hari ini jumpa lagi dengan Ustazah pada pembelajaran akidah akhlak. Ya, sebelumnya anak-anak silakan dirapikan tempat duduknya. Ya, sudah rapi semua? Ya, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, coba sekarang silakan anak-anak semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, seperti pada pertemuan minggu lalu sudah disampaikan Ustazah bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sudah belajar di rumah? Ingat, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo coba dicek sama Ustazah siapa yang belum belajar, nanti akan kelihatan. Nomor rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Malaikat. 3. Kitab Allah. 4. Rasulullah. 5. Hari akhir. 6. Takdir. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak akan paham arti dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak bisa menyebutkan kira-kira kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan siapa saja nabi yang membawa risalahnya. Silakan anak-anak diperhatikan PowerPoint yang akan disajikan Ustazah. Nah, di sini ada gambar berapa kitab anak-anak? Ada 4 kitab. Yang pertama kitab apa itu ya? Ada dari atas Taurat, kemudian Quran, Injil, Zabur. Nah, sekarang pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar dulu mengenai makna kitab. Tolong Mbak Nisa dibaca makna kitab. Secara bahasa yang ditulis orang Arab, tempat belajar Menulis atau maktab. Ya, berarti kitab itu memiliki 4 makna. Yang pertama yaitu yang ditulis, yang kedua tempat belajar menulis, yang ketiga surat yang dikirim untuk seseorang, yang keempat adalah ketentuan Allah. Nah, sekarang apa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Coba silahkan dibaca bersama-sama. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul sebagai pedoman hidup manusia. Ya, itu tadi adalah makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kitab apa saja yang diturunkan? Yang pertama Mbak Ataya, kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Kepada Nabi Musa alaihi Iya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua Mbak Felis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi. Yang ketiga Mbak Keisha.
ya? Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad SAW. Iya, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setiap kitab tersebut anak-anak memiliki isi yang berbeda. Seperti halnya kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Untuk kitab Taurat dan Zabur memiliki isi yang sama, yaitu berupa hukum, syariat, dan akidah. Sedangkan kitab Injil berisi tentang perintah mengesahkan Allah dan menghapus sebagian hukum dari kitab Taurat. Kemudian kitab suci Al-Quran isinya tentang apa? Akidah, syariah, dan muamalah. Ya, sekarang fungsi dan tujuan dari kitab Zabur. Ada 6 fungsi dan tujuan dari kitab Zabur. Di antaranya nomor 1 Mbak Ataya, yang pertama membawa berita gembira tentang pemberian kekuasaan kepada hamba yang solih. Ya, sekarang adalah fungsi dan tujuan dari kitab Taurat. Silakan Mbak Siva dibaca fungsi dan tujuan dari kitab Taurat. Hanya kepada Allah saja. Tujuan dari kitab Injil, ayo dibaca bersama-sama fungsi dan tujuan dari kitab Injil. Yang pertama, mengembalikan Bani Israil dari penyelewengan. Yang kedua, mencegah kesesatan. Yang ketiga, memerintahkan takwa kepada Allah. Sekarang fungsi dan tujuan kitab Al-Quran. Untuk apa sih kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, agar manusia mengenal dan beriman kepada Allah. Yang kedua, sebagai pedoman hidup manusia. Yaitu adalah fungsi dan tujuan dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Sekarang hikmah beriman kepada kitab Allah. Jadi setiap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu ada hikmahnya anak-anak. Tidak hanya sekedar diturunkan saja, ada manfaatnya. Sekarang manfaatnya pertama untuk apa? Kita mengetahui dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hikmah yang kedua. Apa hikmah yang kedua? Mengetahui antara perbuatan yang baik yang harus kita lakukan dan perbuatan yang jahat harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga hikmahnya apa? Kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan petunjuk kepada kita melalui kitab-kitabnya. Ya, menjadikan kita bersyukur kepada Allah karena melalui kitab-kitab tersebut kita mendapatkan petunjuk. Anak-anak perhatikan pada gambar yang ada di depan kalian itu, kira-kira bacanya apa ya? Kitab suci Taurat dan Zabur. Kitab suci Taurat dan Zabur. Masih ingat gak ya? Kira-kira tadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagus. Kemudian yang kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Coba selain ini kira-kira adakah yang mau bertanya? Ya, coba selain ini kira-kira anak-anak ada nggak yang mau bertanya? Iya, silakan Mbak Nisa. Terus ada nggak selain kitab 4 kitab itu? Oh, yang diturunkan selain kitab itu kira-kira ada nggak anak-anak? Selain keempat kitab yang disebutkan tadi yang diturunkan, masih ada nggak kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oh iya, silakan Mbak Felis. Namanya subuh diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Oh iya, ada anak-anak ya. Pertanyaannya Mbak Lisa bagus, jawabannya juga bagus. Tandanya tadi malam sudah belajar ya. Ya, dari keempat kitab tersebut masih ada kitab lagi yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi yang dinamakan suhuf, seperti halnya sudah diterangkan di dalam surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhuf
yang dinamakan suhuf adalah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu namanya suhuf, contohnya diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, sekarang tugas anak-anak selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Ya anak-anak, setelah kalian mengerjakan ya, itu nanti akan diambil ustazah tugas kalian dan akan dikoreksi sama ustazah. Sekarang tugas anak-anak adalah berdiskusi. Jadi nanti kalian akan dibagi ustazah menjadi 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Adapun untuk kelompok 1 nanti yang memimpin diskusi adalah Mbak Ataya. Kelompok 2 dipimpin oleh Mbak Nisa dan kelompok 3 akan dipimpin oleh Mbak Felis. Yang akan kalian diskusikan adalah tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah dan para nabi yang membawa risalahnya beserta nama kitab-kitabnya. Jadi di depan ini sudah diberi contoh sama ustazah membuat peta konsep seperti ini. Namun anak-anak membuat peta konsep dengan variasi, bisa berbentuk selain ini. Kira-kira paham? Sudah selesai anak-anak ya diskusinya? Iya sudah. Coba sekarang kelompok 1 hasil diskusinya diangkat ke temannya semua, memperhatikan. Iya. Silahkan kelompok 2. Sekarang ganti kelompok 2. Kelompok 2 diangkat, Mbak Taya duduk. Ya, kelompok 3, Mbak Feli silahkan. Ya, silahkan duduk. Untuk kelompok 1, Ustazah minta Mbak Taya kembali diangkat hasil diskusinya. Kelompok 2 silahkan perhatikan perwakilan dari kelompok 2, silahkan Mbak Nisa. Bagaimana kira-kira hasil diskusi dari kelompok 1, Mbak Nisa? Perhatikan. Iya, bagus dan sudah tepat. Ya, silakan duduk kembali Mbak Taya. Baik anak-anak, pada hari ini ya pembelajaran kita materi akidah akhlak, anak-anak tadi sudah mengamati, sudah membaca bersama-sama dengan ustazah, kemudian mengerjakan lembar LKPD. Setelah itu anak-anak mengadakan diskusi. Sekarang akan ustazah evaluasi kembali kira-kira bagaimanakah kemampuan kalian tentang pembelajaran pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah hari ini. Coba ya semuanya, tangannya dilipat terlebih dahulu. Coba, sekarang apa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Saya menurunkan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia. Iya, bagus. Sekarang kitab Al-Quran, Mbak Nisa, diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil, Mbak Kesha, Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, bagus sekali anak-anak. Ya, kembali lagi akan disampaikan ustazah bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah artinya bahwa kita percaya dan yakin Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi sebagai pedoman hidup manusia. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Yang keempat kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik ustazah, rasa sudah cukup ya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang bab amanah dan mohon dipelajari di rumah, dipersiapkan di rumah. Sekian dari ustazah, semoga bermanfaat.